Jin buang anak itu lebih abstrak lagi. Jadi kalau saya belajar tentang legal filosofi, filsafat bahasa, dengan mudah saya tahu bahwa nggak mungkin sesuatu yang abstrak itu dipidanakan. Karena nanti jadi konyol. Misalnya saya tanya, Jin, apakah benar Anda pernah buang anak? Itu kacau dalam logika. Jadi kita mesti anggap itu metafor, karena nggak pernah ada Jin buang anak. Itu tidak faktual kan, terpaksa sih sebagai peralatan bahasa. Karena kalau saya misalnya sedang berbahasa, saya dituntun untuk membuktikan bahwa kemampuan saya berargumentasi tersusun secara logis. Jadi filsafat bahasa menguji logika di dalam bahasa. Audio Jungle. Saya mengajar filsafat, itu artinya mengajar semua jenis pengetahuan. Saya mengajar teori ilmu hukum, saya mengajar teori ilmu politik, teori ekonomi, teori sastra, juga teori bahasa. Jadi seringkali orang menganggap filsafat itu satu cabang ilmu. Di situ ngaconya. Filsafat itu the mother of sciences. Semua ilmu itu berinduk pada filosofi itu. Jadi ilmu ekonomi itu teknikalitas dari prinsip justice. Hukum itu teknikalitas dari prinsip keadilan. Jadi orang yang belajar filsafat pasti harus belajar semua hal itu, matematik segala macam. Karena itu saya ngajar ilmu ekonomi, saya ngajar ilmu hukum. Lalu orang bingung, kok ngajar semua? Ya memang begitu. Kalau jadi filosofis mesti ngajar semua itu. Anda sok tahu, memang saya tahu semua itu. Jadi itu intinya itu. Jadi saya mau terangkan sebetulnya supaya orang nggak gugup dengan profesi sebagai dosen. Saya mengajar di hampir semua universitas di UI itu. Saya mengajar di Fakultas Kedokteran, Medical Ethics. Orang bingung, Anda bukan dokter, kenapa ngajar di situ? Karena ada program etik dalam kedokteran. Saya mengajar teori ilmu pertahanan, saya mengajar di kepolisian. Karena diperlukan logika. Misalnya ilmu tentang legal reasoning, penalaran hukum. Itu saya ajarkan, yang mungkin nggak diajarkan di Fakultas Hukum. Karena saya baca semua kurikulum itu nggak ada. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, betul bahwa filsafat bahasa itu adalah upaya untuk mendeteksi di mana logika itu dipalsukan di dalam komunikasi politik. Itu intinya. Jadi dari awal saya perhatikan kasus ini, ada faulty argument di dalam reasoning tentang frasa. Itu pengantarnya. Nah, apa saja yang menjadi ruang lingkup filsafat bahasa itu? Terutama untuk mengetahui, tadi saya pakai istilah asing, faulty reasoning, gagal nalar. Misalnya soal metafor. Metafor itu ada bagian dalam upaya untuk mengaktifkan bagian yang kita sebut sensibility dari manusia. Kalau kita bikin bahasa pakai grammar, ya orang anggap itu bahasa teknis. Tapi kalau ada metafor jadi indah. Kalau saya bilang misalnya penasihat hukum bibirnya manis itu metafor. Karena saya tidak pernah mengetahui apakah saya pernah cium dia sehingga saya tahu dia manis atau pahit. Mungkin dia habis minum kopi padahal pahit. Tapi saya bilang manis karena itu bagian dari keseluruhan fisiknya tuh. Lain kalau saya sebut misalnya bibirnya dia itu betul-betul asam. Karena saya lihat faktual dia habis minum lemon, maka pasti asam secara logis begitu. Jadi itu sebetulnya, sehingga orang kadang-kala menganggap apa beda antara metafor dan yang disebut sebagai simile, kesamaan itu. Dalam kasus yang saya baca soal Edi Mulyadi, istilah IKN itu adalah metaforik, karena dia abstrak. Istilah apa tadi? Jin buang anak itu lebih abstrak lagi. Jadi kalau saya belajar tentang legal filosofi dan filsafat bahasa, dengan mudah saya tahu bahwa nggak mungkin sesuatu yang abstrak itu dipidanakan. Karena nanti jadi konyol. Misalnya saya tanya, Jin, apakah benar Anda pernah buang anak? Itu kacau dalam logika. Jadi kita mesti anggap itu metafor, karena nggak pernah ada jin buang anak. Itu tidak faktual kan, terpaksa sih sebagai peralatan bahasa. Jadi misalnya kalau saya lihat ini ada berkas tebal di meja penuntut umum tuh. Ini saya bisa duga ini isinya fakta. Tetapi
Yang kita persoalkan bukan fakta, metafornya. Itu bedanya itu. Jadi metafor adalah perumpamaan, bukan persamaan. Itu bedanya. Kalau persamaan namanya simile tulisnya itu. Bahasa Inggrisnya kita baca dalam bahasa Inggris simile. Kesamaan, bukan perumpamaan. Itu bedanya. Nah kalau kesamaan itu ada faktanya. Kalau perumpamaan nggak ada faktanya. Itu intinya. Nanti saya mungkin terangkan lebih lanjut. Asal bagian ini dulu saya kira dipastikan. Terus apa saja yang menjadi objek filsafat bahasa itu? Filsafat bahasa berurusan dengan logika. Karena kalau saya misalnya sedang berbahasa, saya dituntun untuk membuktikan bahwa kemampuan saya berargumentasi tersusun secara logis. Jadi filsafat bahasa menguji logika di dalam bahasa. Tadi saya kasih contoh misalnya logika dari jin buang anak. Di dalamnya kita membongkar apakah jin buang anak itu logis apa enggak? Ya enggak logis jin buang anak. Karena saya akan tanya kapan sih jin buang anak? Di mana dia buang? Anak siapa yang dia buang? Itu namanya kita bongkar reasoning di dalam frasa itu. Nah kenikmatan kita berbahasa justru karena ada metafor. Jadi metafor itu membuat kita enak berbahasa. Kalau saya lagi kesel, dia bilang, aduh, lu ngapain lu kesel, mending lu nelen pil koplo. Tidak saya maksudkan untuk nelen pil koplo, tapi itu adalah cara anak Jakarta misalnya untuk berolok-olok. Jadi bagian olok-olok itu justru bagian dari kenikmatan berbahasa. Bayangkan misalnya kalau bahasa itu semacam kita ketik grammar aja kan. Jadi bahasa jadi indah justru, jadi efektif, jadi produktif kalau ada bagian olok-oloknya tuh. Jadi olok-olok itu bagian dari praktek bahasa dan itu menetap di dalam kehidupan bangsa kita di seluruh dunia. Kita bikin pantun itu ada yang olok-olok juga. Itu soalnya tuh. Pertanyaannya tuh. Pembahasan filsafat bahasa itu meliputi apa saja? Filsafat bahasa itu dibahas di dalam dua tema besar. Yang satu namanya hermeneutics atau semiotics. Jadi kita berupaya untuk gali, dig out. Inti utama dari ucapan itu apa sebetulnya? Ya mungkin mereka yang belajar language forensik tahu bahwa kata itu disebut kata karena dia dipasangkan dalam kalimat. Kalimat hanya disebut kalimat kalau dipasangkan dalam paragraf. Paragraf hanya disebut paragraf kalau di dalam satu bab. Bab hanya disebut bab kalau dalam satu buku tuh. Jadi itu yang namanya reasoning kata. Kata itu diurut ke atasnya apa? Nah kalau kata itu dipenggal sekedar sebagai kata, konteksnya hilang, historisnya hilang, kenikmatannya hilang, grammarnya ada, tetapi estetikanya nggak dapat. Jadi permainan kata itu bagian keunikan manusia. Hanya manusia yang bisa bermain-main dengan kata-kata. Karena itu disebut manusia adalah language using animal. Manusia adalah makhluk yang mempermainkan bahasa dan dipermainkan oleh bahasa itu intinya. Saudara ahli, apa perbedaan antara filsafat bahasa dengan linguistik? Oke. Linguistik itu bagian teknis dari bahasa itu. Dan hubungannya dengan filsafat bahasa. Yang bahaya adalah kalau linguistik tidak dikontrol oleh filsafat bahasa. Dia menjadi soal teknis. Ada departemen linguistik di Universitas Indonesia itu. Tapi dia tidak bicara tentang filsafat bahasa. Dia bicara tentang fungsi kata di dalam kalimat. Grammar. Filsafat bahasa semacam oversight committee itu. Kalau sekarang apa tuh filsafat bahasa itu di kepolisian namanya propam, itu namanya filsafat bahasa. Jadi dia mengkontrol kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kata, penyalahgunaan bahasa. Nah, linguistik tidak menguji itu. Linguistik itu praktek berbahasa. Jadi kita bedakan antara filsafat bahasa sebagai dewan etis untuk mengetahui kapan bahasa itu disimpangkan untuk kepentingan politik. Beda kata, misalnya kata enak itu buat kepentingan estetik, beda dengan untuk kepentingan politik, beda untuk kepentingan hukum, beda untuk kepentingan ngolok-ngolok. Itu fungsi dari filsafat bahasa. Jadi saya ulangi lagi, saya ringkas saja. Linguistik itu adalah bagian teknis dari bahasa. Filsafat bahasa adalah bagian rasional dari upaya untuk menemukan di mana bagian teknis itu terpisah dengan konteks. Ini ada kata-kata tolak ibu kota baru IKN.
proyek oligarki, melampau warnanya. Apa makna secara filsafat bahasa itu? Coba saya terangkan teorinya ya. Kalau kita bilang IKN itu bagus, saya pakai kata bagus. Itu di dalam bahasa Greek Yunani namanya, kita bayangkan IKN itu sebagai sebuah saya carikan istilahnya apa namanya ya, topos, saya cari istilah supaya jadi kalau saya bilang saya membayangkan IKN itu bagus, itu bayangan saya. Kalau saya bilang IKN itu buruk, itu juga bayangan saya. Jadi IKN itu adalah habitat yang belum ada. Itu intinya tuh. Nanti saya dapat keterangan konseptualnya. Saya lagi cari supaya dapat istilah yang tepat. Kalau misalnya saya main musik, lalu saya bilang, oh musiknya indah gitu. Artinya ada harmoni di dalam musik itu. Maka kita nikmati keindahan. Tapi kalau musiknya kacau, saya bilang di dalam musik itu ada kakofoni, ada kekacauan. Nah sekarang, kalau saya bilang IKN itu indah, saya tanya pada diri saya, kenapa kamu bilang indah? Karena saya habis nonton presentasi Presiden Jokowi di laptop beliau. Termasuk uraian Presiden bahwa IKN itu akan dibiayai tidak dari uang rakyat. Maka kita bilang, oh indah. Karena itu IKN bagus, nggak merampok hak saya, nggak merampok tetangga saya yang membutuhkan uang untuk anaknya sekolah, bukan untuk bikin IKN. Maka timbul imajinasi saya, oh itu indah, bagus itu. Tapi kemudian keindahan itu dibatalkan oleh berita kedua. Bahwa Presiden akhirnya bilang, enggak, kita mau pakai 20% itu. Lalu berita ketiga, calon investor IKN itu kabur. Maka saya ubah imajinasi saya dari indah menjadi buruk. Kan itu dasarnya kan, nggak mungkin saya pertahankan keindahan itu. Setelah saya dengar musiknya ternyata partiturnya berantakan, konduktornya nggak ngerti, no. Maka saya bilang, Anda bilang tadi kita diundang untuk mendengarkan orkestrasi yang di dalamnya ada harmoni, ternyata di dalamnya ada kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian aja tanpa partitur, jadi nggak ada keindahan itu. Jadi kalau saya ditanya indah nggak Ibu Kota Baru? Awalnya indah, tapi kok Anda berubah? Pak Rocky jadi kritisi, karena berbohong. Diundang untuk mendengarkan simfoni, ternyata yang kita dapatkan kakofoni. Dibayangkan bahwa ibu kota itu bagus, ternyata nggak ada AMDAL. Maka saya ubah di pikiran saya hanya mengubah di pikiran. Nah, saudara Edi Mulyadi mengubahnya dan mengucapkan bahwa itu adalah tempat jin buang anak. Sebetulnya saya juga berpikir begitu, tapi saya nggak dapat kalimat itu. Dia dapat, kenapa? Karena dia dengan mudah menghubungkan keadaan keburukan itu dengan frasa, dengan metafor dalam kebudayaan Betawi. Buat tempat jin buang anak itu tempatnya nggak enak, nggak bagus itu. Jadi tempatnya yang tidak bagus untuk jadi lokasi ibu kota. Dengan ketahuan ibu kotanya akan jadi buruk di situ. Itu yang kita sebut sebagai distopia. Tadi kalau dia bagus kita sebut utopia. Jadi ibu kota negara tadinya dia utopia. Dari bahasa Yunani, topos artinya tempat, artinya tidak ada. Dengan kata lain itu tempat yang kita nggak tahu ada di mana. Tapi di dalam tradisi filsafat bahasa menyebutkan utopia, itu artinya tempat yang bagus. Sebetulnya salah terjemahan. Kalau kita pakai grammar bahasa Yunani namanya eutopia, artinya bagus. Tapi orang semacam Thomas More yang menulis buku Utopia 1500 tahun lalu memakai istilah utopia, bacanya utopia. U artinya bagus, topia artinya topos, itu tempat yang indah. Sebaliknya orang yang merasa tempat itu akan merusak lingkungan, dia akan bilang itu bukan utopia, itu distopia. Distopia artinya buruk. Jadi sebetulnya cuma permainan psikologi aja tuh. Ada orang yang anggap, yuk kita akan punya ibu kota, akan punya utopia. Ada yang bilang, enggak, kita akan punya distopia. Itu sama kualitasnya. Orang yang memuji
dan orang yang tidak memuji sama-sama mengucapkan hal yang nggak ada, karena itu baru di depan. Jadi jin buang anak di mana tempat jin buang anak? Itu ucapan aja sebetulnya tuh terhadap kejengkelan. Nah kejengkelan itu kan nggak bisa dipidana.